Shalom. Apa kabarnya? Puji Tuhan. Menyapa setiap saudara yang ada di Storehouse maupun yang menyaksikan di Facebook Live dari Anugerah Ministries ya. Hari ini saya membawakan sebuah pesan khotbah yang berjudul Kalau Ku Hidup. Lihat kanan kirinya bilang kalau ku hidup. Ya, yang nonton di Facebook Live juga bisa ketikkan kalau ku hidup gitu ya. Karena judulnya kalau ku hidup, tadi nyanyi kalau ku hidup rasanya tuh pelangin banget gitu ya. Jadi kayak apa ya, benar-benar menghargai ke setiap kebaktian yang kita bisa ikutin saudara ya. Karena kita nggak tahu besok masih ada apa enggak kan gitu ya saudara ya. Ini semua epidemik dunia ini dengan virus corona yang ada membuat kita itu berpikir ulang tentang hidup kita di atas muka bumi ini. Benar apa enggak? Ya, nah saudara, sejak berita tentang virus corona masuk ke Indonesia, harus kita akui mulai ada reaksi dari masyarakat Indonesia ya. Kita lihat banyak orang sekarang hidupnya dalam ketakutan dan kepanikan. Kita lihat ada orang-orang yang panic buying. Mereka beli semua bahan makanan, mereka beli tisu gelondong, mereka beli tisu kotak, tisu basah, mereka beli apa lagi? Hand sanitizer, mereka beli apa lagi sampai kosong di mana-mana. Masker. Saudara, berapa hari yang lalu ya, saya itu pergi ke toko, cari sabun cuci tangan kosong. Saya pergi 3 toko, enggak ada yang jual sabun cuci tangan. Padahal kita itu kan disuruh sering-sering cuci tangan sama Pak Menteri Kesehatan gitu ya. Nah, jadi saudara, ini tuh sedang terjadi. Saudara, buat kita yang percaya sama Tuhan, gak usah ikut-ikutan. Amin. Lihat kanan kirinya bilang gak usah ikut-ikutan. Ya. Karena apa? Karena panic buying ini akan menyebabkan ketidakstabilan. Ya kan? Kalau demand lebih banyak daripada supply, maka hukum ekonomi mengatakan harga barang akan naik. Karena barangnya dianggap langka. Padahal barang itu nggak langka, ada di rumah saudara yang sedang menimbun. Ya kan? Nah, sekarang tentang masker kosong. Gimana dong ketika masker kosong sedangkan benar-benar ada orang yang sakit, batuk, pilek, flu ya kan? Dan dia perlu pakai masker, tapi karena di mana-mana kosong, dia terpaksa tetap harus pergi kerja dalam keadaan sakit dan tidak pakai masker. Ya kan? Saya pikir yang menimbun itu ayo waktunya bertobat massal gitu saudara ya. Karena masker yang ada di rumah saudara itu nggak dipakai buat apa. Sedangkan ada orang yang benar-benar lagi sakit dan memerlukan supaya dia tidak menyebarkan virus kemana-mana. Apalagi kalau dia naik kendaraan umum ya. Nah saudara, jadi kita perlu berpikir ulang tentang apa yang terjadi akhir-akhir ini saudara ya. Nah begitu juga dengan toko-toko yang mungkin tidak mau menjual ya, ditahan supaya bisa menaikkan harga. Apakah benar ini saat dimana kita mengambil keuntungan di tengah kesusahan orang lain? No. Ya. Nah saudara, ini perlu untuk kita renungkan ulang. Karena kalau bisa kami berdoa supaya Indonesia ini cepetan bebas dari virus ini. Amin saudara. Untuk itu seluruh rakyat Indonesia perlu untuk bekerja sama. Ya, kita tidak bisa egois hanya memikirkan diri kita sendiri, memikirkan keselamatan keluarga kita sendiri, tapi kita harus memikirkan the greater good. Kita harus memikirkan kepentingan orang banyak. Ada amin saudara? Ya. Nah, saudara, saya pikir Indonesia kita perlu bertobat massal ya, dalam keadaan genting seperti sekarang ini. Mari kita berbuat yang benar ya. Saudara, nomor 1, kalau ku hidup, it's time to rise up. Katakan kanan kiri saudara, it's time to rise up. Waktunya kita bangkit ya. Kalau Anda adalah pengusaha dan sekarang katanya bisnis lagi sepi ya, ini berimbasnya panjang dan kemana-mana saudara ya. Cobalah produksi masker gitu ya, kan tahu lagi dibutuhkan banyak orang gitu ya. Atau produksi sanitizer ya, atau hand wash, semprotan antivirus, apalah saudara ya. Tapi jangan dijual mahal-mahal untuk menarik keuntungan sebanyak-banyaknya. Ini adalah panggilan buat orang-orang yang mau menjadi berkat hidupnya buat orang lain. Amin. Ya, katanya salon sepi saudara ya. Saya ini kan sering pergi ke salon ngebelur rambut gitu ya, supaya nanti kalau khotbah bagus gak rambut saya saudara ya. Ini masih kemarin gitu saudara ya. Nah,
Kemarin saya pergi ke salon langganan saya gitu kan di Belesas ini. Saya tanya sama mbaknya, Mbak ada berapa customer hari ini? Dia bilang sepi Bu, saya datang jam 7 malam dan dia cuma megang 2 orang. Sepanjang hari itu di salon itu hanya ada 2 customer. Ya saudara, nah kemudian dapat juga kabar dari teman yang punya kafe gitu. Dia bilang kafenya sepi katanya ya di pulau lain saudara ya. Nah, terus saya memberikan ide gitu kepada teman yang jualan kafe itu saudara ya. Saya bilang gimana kalau jualan jamu gitu saudara ya. Karena jamu laku loh sekarang ya kan. Apalagi sejak Jokowi posting di Instagramnya bahwa dia menjaga kesehatannya, kekebalan tubuh dengan minum jamu. Orang Jawa bilang empon-empon. Ya ada yang gak ngerti empon-empon itu apa sih Bu? Bumbu dapur, ya kan, jahe, kunyit, temulawak, yang gitu-gitu itu loh saudara ya, itu diolah untuk menjadi jamu gitu saudara ya. Nah katanya itu jamu bisa berkhasiat untuk menangkal virus corona ya. Tapi ada juga yang percaya bahwa jus dan buah itu yang bisa menangkal virus corona gitu saudara ya. Jadi kalau percayanya sama jus buah dan sayur ya ngejus sanalah. Terus dibotolin terus dijual gitu. Coba ya sesuatu. Siapa tahu kamu yang akan menemukan obat penangkal virus corona. Amin. Loh gak percaya. Gak ada amin ini. Bagaimana dengan pemirsa di rumah? Kalau percaya katakan amin saudara ya. Ini waktunya untuk anak-anak Tuhan bangkit. Kalau Anda ilmuwan, dokter atau bergerak di dunia medis, kami berdoa supaya Anda yang sedang menonton segera menemukan penangkalnya. Ada amin saudara. Atau menemukan vaksinnya dengan segera. Dunia membutuhkanmu. Ini saatnya anak-anak Tuhan bangkit. Amin saudara. Kita lihat contoh di Alkitab. 2 Raja-Raja pasal yang kedua ayat 19 sampai 22. Ini kisah di mana Nabi Elisa hidup saudara ya. Kita baca sama-sama ayat 19, 2, 3. Berkatalah penduduk kota itu kepada Elisa. Cobalah lihat, letaknya kota ini baik seperti tuanku lihat. Tetapi airnya tidak baik dan di negeri ini sering ada keguguran bayi. 20. Jawabnya, ambillah sebuah pinggan baru bagiku dan taruhlah garam ke dalamnya. Maka mereka membawa pinggan itu kepadanya. 21. Kemudian pergilah ia ke mata air mereka dan melemparkan garam itu ke dalamnya. Serta berkata, beginilah firman Tuhan. Telah kusehatkan air ini, maka tidak akan terjadi lagi olehnya kematian atau keguguran bayi. 22, demikianlah air itu menjadi sehat sampai hari ini sesuai dengan firman yang telah disampaikan Elisa. Saya berdoa, saya bernubuat, saya deklarasikan akan ada Elisa di akhir zaman ini. Anak-anak Tuhan yang rise up, anak-anak Tuhan yang bangkit, mendapatkan ilham dari Tuhan, mendapatkan suatu ide yang cemerlang dari Tuhan. Sehingga yang kau lakukan itu akan membantu banyak orang untuk sembuh dari penyakit yang disebabkan oleh virus corona. Yang percaya katakan, sorak-sorai dong buat Tuhan Yesus. Woo! This is the time for you anak-anak Tuhan to rise up. Bangkit menjadi jawaban bagi dunia yang sedang bingung dan bagi dunia yang sedang memerlukan jawaban. Amin saudara ya. Puji Tuhan. I'm on fire loh saudara ya. Wah apalagi dengan virus-virus begini. Tiap kali kalau mau menyiapkan firman Tuhan, saya akan buat seakan-akan kalau ini yang terakhir, aku akan berikan yang terbaik buat Tuhan. Amin saudara. Sama kayak tadi waktu Yusak Dani nyanyi. Mau nyanyi yang terbaik. Wah PW-nya sangat memberkati saya. Saya gak tahu saudara lihat apa enggak. Saya loncat-loncat dari tadi di situ saya. Lupa umur ya, nanti kalau pulang pegel semua pasti itu saudara ya. Untungnya tadi pakai sepatu Keds ya kan, jadi siap untuk lompat-lompat gitu ya. Nah saudara, nomor 2 sekarang poinnya. Kalau ku hidup ya, perenungan kita hari ini nomor 2 adalah hidup dan mati untuk Tuhan. Amin. Lihat kanan kirinya bilang hidup dan mati itu untuk Tuhan. Yang sedang menyaksikan di Facebook Live boleh diketikkan hidup dan mati untuk Tuhan, ya. Nah, kita baca dulu ayatnya. Roma pasal 14 ayat 7 sampai 8. Ya, di screen sudah ada. Kita baca bersama-sama.
2, 3. Sebab tidak ada seorang pun di antara kita yang hidup untuk dirinya sendiri. Dan tidak ada seorang pun yang mati untuk dirinya sendiri. 8. Sebab jika kita hidup untuk siapa? Tuhan. Untuk siapa yang keras? Tuhan. Untuk Tuhan. Dan jika kita mati untuk siapa? Tuhan. Yang keras? Tuhan. Untuk Tuhan. Jadi baik hidup atau mati, kita adalah milik Tuhan. Yang percaya katakan amin. Sorak-sorai buat Tuhan Yesus. Orang Kristen tuh gak takut mati, saudara. Amin. Karena hidup untuk Tuhan, mati pun untuk Tuhan, ya kan? Apa ruginya gitu, saudara, ya kan? Nah, saudara, tapi bukan berarti terus kita mati konyol, kita nantang-nantang kematian, ayo coba gitu, saudara. Gak perlu juga ya. Jadi orang harus bijaksana gitu, saudara ya. Nah, saudara, oleh sebab itu gak perlulah kita ketakutan, panik kayak macam orang dunia, kayak orang gak kenal Tuhan aja. Kalau kita tahu siapa Tuhan yang kita sembah, kita bisa tenang meskipun di tengah badai. Amin, saudara. Kita bisa tenang dalam perlindungan Tuhan, saudara. Ya. Nah, saudara, jadi kita lihat ya. Kita tuh gak perlu punya mental yang takut mati. Karena apa? Setiap orang yang dilahirkan di atas muka bumi ini sebenarnya ditakdirkan untuk mati suatu saat nanti. Seperti yang dikatakan oleh firman Tuhan di kitab Pengkhotbah. Ada yang lahir, ada entry, ada exit. Ya, ada yang masuk, ada yang keluar gitu kan, saudara, ya. Nah, jadi cara exitnya bisa berbeda-beda, saudara, ya. Itu nanti tergantung kedaulatannya Tuhan. Tapi suatu saat kita pasti mati, guys. Kita nggak mungkin hidup di atas muka bumi untuk selama-lamanya. Kecuali Tuhan Yesus datang terlebih dahulu, rapture, mengangkat kita, baru kita tidak akan merasakan kematian. Ada amin, saudara? Ya. Nah, jadi saudara, kita lihat, belum tentu juga exitnya itu karena virus corona. Kalau bukan kehendak Tuhan untuk kita sakit disebabkan oleh virus corona, gak bakal kena. Virus corona tidak akan bisa menyentuh kita. Yang percaya katakan amin. Kalau tidak dikehendaki oleh Tuhan, gak mungkin kena anak-anaknya. Amin, saudara. Itulah yang Tuhan kita lakukan ketika Mesir dilanda tulah. Orang Mesir semuanya dari ujung ke ujung mereka semua kena. Hanya orang Israel yang tidak kena. Di tanah Goshen mereka dilindungi oleh Tuhan. Tanahnya tetap hijau, tanahnya tetap subur. Ada amin. Tidak ada kematian di sana. Yang percaya katakan amin dong. Sorak-sorai buat Tuhan Yesus, saudara. Hari Minggu kemarin saya berkhotbah tentang kehidupan Ayub. Dan saya sudah bagikan bahwa yang namanya perlindungan Tuhan itu melindungi anak-anaknya seperti pagar. Ada amin, saudara. Kalau kita hidup dalam perlindungan Tuhan, ada perlindungan Tuhan yang memagari kita. Ada amin, saudara. Ya. Nah, kenapa orang Kristen gak usah takut mati? Karena kita akan ketemu sama Tuhan Yesus. Amin, saudara. Ya. Nah, tapi by the way, BTW, ya, angka kematian yang disebabkan karena rokok itu ternyata lebih besar daripada angka kematian yang disebabkan oleh virus corona. Ini data dari Kementerian Kesehatan Republik Indonesia yang dipublish 11 Juli 2019. Bahwa dalam setahun ada 230.000 orang di Indonesia meninggal karena konsumsi rokok. Itu kalau dibagi 365 hari dalam setahun, dalam sehari, katakan sehari, ada 630 orang yang meninggal gara-gara rokok. Kok gak pernah ada yang panik selama ini? Halo, Anda sehat? 26 orang per jam mati gara-gara mengkonsumsi rokok. Di mana kita selama ini? Kok gak ada yang menyuarakan ini? Begitu kena virus corona dikit aja udah, wah, dunia hancur runtuh. Saudara, saya tidak suka melewati ruangan yang penuh dengan asap rokok. Karena saya tidak mau menjadi korban atas asap rokok orang. Saudara harus tahu, perokok pasif itu dampaknya lebih parah daripada orang yang ngerokok. Jadi lu jangan mau-mau kalau punya pacar rokokan, terus pas rokokan asapnya diseburin ke lu. Jangan mau, ya. Itu resikonya kamu kena kanker jauh lebih tinggi daripada dia. Ya, jadi sebenarnya mohon maaf ya, ini pandangan pribadi saya. Orang yang ngerokok itu orang yang paling egois di atas muka bumi ini.
lain. Jangan merusak dunia ini. Bayangkan berapa banyak anak yang putus sekolah, tidak bisa melanjutkan sekolahnya, tapi bapaknya tiap hari ngerokok. Menurut saya itu bapak yang paling egois. Bayangkan berapa banyak istri yang meninggal karena suaminya ngerokok, saudara. Ya, dia nggak sadar bahwa perokok pasif itu seperti yang saya sebutkan tadi, dia nggak sadar kalau selama ini dia jadi perokok pasif. Suaminya ngerokok di depan dia terus, ya kan, di dekat dia terus gitu. Suaminya nggak apa-apa, istrinya yang mati kena kanker, ya kan? Buat saya itu suami paling egois, ya. Dan kalaupun engkau ngerokok di luar karena sayang sama istri dan anakmu, lalu kau pulang, kau pikir kau bebas. Itu racun nikotin sudah nempel di bajumu, lalu kau peluk istrimu, kau peluk anakmu. Jangan tanya kenapa ada istri dan anak yang meninggal karena kanker. Tanya aja sama peringatan yang ditulis di kotak rokokmu. Jangan tanya sama Tuhan, saudara. Seringkali itu terjadi karena perbuatan manusia yang tidak menyadari bahwa itu salah. Amin, saudara. Saya bicara sama kamu, kalau mau bebas dari rokok, hari ini kuasa Tuhan lebih bebas, lebih kuat daripada kuasa rokok. Dan kuasa Tuhan sanggup membebaskan engkau dari ikatan rokok untuk selamanya. Minta Tuhan belas kasihan, minta Tuhan kekuatan daripadanya supaya bisa membebaskanmu dari belenggu ikatan rokok. Amin, saudara. Saudara, orang yang sehat katanya kalau terinfeksi virus corona, dalam seminggu dia pasti sembuh. Yang terbunuh itu adalah yang punya infeksi sekunder, paru-parunya memang sudah rusak. Paru-parunya sudah ada kendala. Yaitu tadi kalau kena asap rokok, paru-parunya bermasalah kan. Terus kena virus corona. Nah, meninggalnya bukan karena virus corona. Dia cuma trigger aja. Meninggalnya karena gagal paru-paru. Paru-parunya kerendam. Gak bisa dikeluarin, dahaknya terlalu kental. Itu yang terjadi sekarang ini, saudara. Ya, makanya jaga paru-parumu, jangan dirusak oleh asap rokok. Yang setuju katakan amin. 1 Korintus 6 ayat 19 sampai 20. Saya belum pernah loh khotbah tentang rokok ya, baru sekali ini, saudara ya. Selama saya jadi pastor, baru kali ini saya ngomong soal rokok. 1 Korintus 6 ayat 19 sampai 20. Banyak yang perokok-perokok itu, mana ayatnya Bu kalau di Alkitab gak boleh ngerokok? Ya memang gak ada disebutkan jangan merokok. Karena di zaman Alkitab ditulis belum ada yang menciptakan rokok gitu, saudara ya. Nah, jangan tanya juga mana ayatnya Bu yang mengatakan bahwa kita boleh naik pesawat. Zaman Alkitab ditulis belum ada pesawat. Ya kan? 1 Korintus 6, 19 sampai 20 kita baca sama-sama. 2, 3. Atau tidak tahukah kamu bahwa tubuhmu adalah bait Roh Kudus yang diam di dalam kamu. Roh Kudus yang kamu peroleh dari Allah. Dan bahwa kamu bukan milik kamu sendiri. 20. Sebab kamu telah dibeli dan harganya telah lunas dibayar. Karena itu muliakanlah Allah dengan tubuhmu. Ada amin. Bagaimana rokok yang merusak tubuh kita ini bisa kita anggap teman. Muliakanlah Allah dengan tubuhmu. Kalau tubuhmu sehat, kau bisa muliakan Allah lebih lama lagi. Ada amin, saudara. Ya, jadi jangan rusak tubuh kita sendiri. Ya. Sekarang masuk ke poin yang ketiga. Kalau ku hidup, ya. Kalau ku hidup, hidupku itu untuk memberi buah. Ada amin, saudara. Lihat kanan kirinya, bilang untuk memberi buah. Jadilah orang Kristen yang gak takut mati, tapi juga gak takut hidup. Iya, banyak orang takut hidup, ya kan? Banyak orang sekarang ini loh takut keluar rumah. Banyak orang sekarang ini takut melakukan segala-galanya. Takut hidup, ya kan? Nah, saudara, karena apa? Kalau kita hidup itu oleh Kristus, untuk Kristus, karena Kristus, bagi Kristus. Yang percaya katakan amin. Sorak-sorai dulu buat Tuhan Yesus, saudara. Filipi pasal yang pertama, ayat 21 sampai 22. Kita baca sama-sama. 2,
3. Karena bagiku hidup adalah Kristus dan mati adalah siapa mau untung? Ya, yeah. Saya enggak bilang suruh mati loh ya. Saya cuma tanya siapa mau untung gitu doang. Ternyata mati itu adalah keuntungan. Berikutnya, ayat 22. Tetapi jika aku harus hidup di dunia ini, itu berarti bagiku bekerja. Bilang bekerja. Ulang, bekerja. Jadi kalau kita masih hidup di dunia ini artinya kita harus bekerja. Gak boleh malas, harus bekerja. Untuk apa? Memberi buah. Untuk apa? Memberi buah. Jadi mana yang harus kupilih? Aku tidak tahu. Itu kata Rasul Paulus. Mati adalah keuntungan. Wow, katakan wow gitu. Ya. Kalau mati adalah keuntungan, enak berarti dong ya. Untung buat yang pergi saudara. Karena buat yang pergi, dia sudah selesai penderitaannya di atas muka bumi ini. Dia udah enggak usah nyapu ngepel lagi, dia enggak usah mikir lagi besok mau makan apa, dia enggak usah mikir lagi cari duit di mana gitu kan saudara. Hah? Oh, sudah enggak bayar cicilan kata Pastor Daniel. Tiba-tiba lunas gitu kan saudara ya. Terserah nanti keluarganya yang meneruskan cicilan gitu saudara ya. Karena memang kesusahan itu adalah milik yang hidup ya. Untung itu buat yang pergi saudara. Tapi yang ditinggal memang sedih saudara ya. Karena merasa kehilangan gitu saudara ya. Jadi kalau yang ditinggal nangis ya maklumin aja lah, namanya orang juga sedih karena harus berpisah gitu saudara. Sementara waktu. Amin. Saudara, buat yang mati, ya mati dalam Tuhan itu indah saudara. Masuk dalam peristirahatannya Tuhan loh saudara. Wow, katakan wow dong. Istirahat saudara. Saya mau istirahat saudara. Karena saya sering merasa capek saudara ya. Coba bayangin, Minggu khotbah, Senin khotbah di kantor sekretariat Anugerah Ministry, Selasa Komsel harus masak, Rabu kemarin siaran di Facebook Live Anugerah Ministry, Kamis khotbah lagi saudara ya kan. Kadang-kadang saya merasa capek sebagai manusia. Kayaknya kok enak kalau Tuhan menjanjikan peristirahatan gitu saudara ya. Memang benar indah banget saudara ya. Nah tapi kalau belum waktunya mati, gak usah minta mati ya, amin saudara. Karena apa? Kalau belum diizinkan Tuhan mati, itu artinya apa? Tanya apa dong? Belum selesai. Hah? Belum selesai tugasmu di atas muka bumi ini. Masih ada pekerjaan yang harus kau lakukan. Pekerjaannya macam apa? Apa tadi yang kita baca? Memberi buah. Memberi buah itu artinya apa? Memberi buah itu artinya hidup berarti, berdampak, menjadi berkat buat orang lain. Itu loh artinya memberi buah. Buah itu saudara dipetik untuk dinikmati oleh orang lain. Jangan disimpan sendiri, buahnya bakal busuk. Ya, kita punya seorang rekan hamba Tuhan, Pak Suwito Adi ya, yang beberapa saat yang lalu datang dari Lampung ke sini. Dia kan suka bikin perkebunan gitu ya, kebunnya banyak saudara. Sekali kalau panen gitu buahnya banyak banget. Gak mungkin bisa dia habisin sendirian untuk dia dan keluarganya. Pasti bakal busuk. Yang dia lakukan ya dia harus bagi-bagi. Kalau bisa dijual laku ya laku dijual, kalau enggak dia bagikan untuk memberkati orang lain. Ada amin saudara. Itu loh artinya hidup memberi buah. Amin saudara. Ya, nah lanjut saudara ya. Hidup itu saya renungkan adalah between the past and the future. Katakan between the past and the future. Antara masa lalu dengan masa yang akan datang. Kita itu manusia yang hidup di antara dua dimensi waktu ini. Masa lalu dengan masa yang akan datang. Kamis yang lalu Pastor Daniel sudah ngajarin kita how to move on, ya, bagaimana kita bisa move on dari masa lalu kita. Nah, sekarang itu kita sedang on the way, katakan on the way. On the way menuju masa depan kita, ya saudara. Tapi masa depan itu belum kita raih saudara. Minta Tuhan jalan bersama dengan kita, berikan tuntunan dari Tuhan untuk kita bisa meraih masa depan yang sebaik-baiknya. Amin saudara. And between the past and the future, ada yang namanya present, katakan present saudara. Present itu sekarang, waktu yang sekarang kita hidup ini. Pastikan kita hidup sebaik-baiknya. Lihat kanan kiri bilang hidup sebaik-baiknya.
Amin. Ya. Hidup sebaik-baiknya, hidup to your fullest. Di masa yang sekarang ini saudara, bekerja memberi buah supaya kamu bisa meraih masa depan yang gilang gemilang bersama dengan Tuhan Yesus. Amin saudara. Saya renungkan juga bahwa hidup itu adalah between already and not yet. Ini oleh-oleh dari kemarin waktu conference di KL saudara ya. Hidup itu antara sudah dan belum. Maksudnya gimana Bu? Bingung ya? Hah? Bingung gak? Gini loh saudara. Kita itu masih hidup dalam tubuh yang fana, benar nggak? Coba dipegang tubuhnya, ya. Ini tubuh itu tubuh yang fana. Gara-gara Adam jatuh dalam dosa, maka tubuh kita ini menjadi tubuh yang fana. Dulu di Taman Eden sebelum Adam dan Hawa jatuh dalam dosa, mereka hidup dalam tubuh kemuliaan, nggak bisa capek dan nggak bisa jatuh sakit, saudara. Bahkan tidak didesain oleh Tuhan untuk mati. Ada amin, saudara. Didesain untuk hidup bersama Tuhan untuk selama-lamanya saudara. Tapi gara-gara Adam dan Hawa jatuh dalam dosa, maka tubuh kita ini menjadi tubuh yang fana saudara. Upah dosa adalah maut. Dan salah satunya bisa melalui sakit penyakit. Karena we live in a fallen world. Kita hidup dalam dunia yang sudah jatuh dalam dosa. Virus bisa masuk dalam tubuh kita. Amin saudara. Ya, jadi kalau buat saudara yang bertanya kenapa sakit penyakit bisa terjadi, ya itu jawabannya saudara ya. Nah, tapi kita dijanjikan oleh Tuhan bahwa kita akan diberikan tubuh kemuliaan. Amin saudara. Ya. Tapi kita sudah terima janjinya tapi belum menjadi kenyataan. Kita terima di dalam alam roh. Kita percaya kita dikasih tubuh kemuliaan. Tapi secara alam fisik kita belum menerimanya menjadi kenyataan. Ada amin saudara. Ya. Nah ini jadi antara sudah dan belum ini kita harus punya hikmat saudara. Hikmat yang akan menjagai kita dari banyak kesusahan. Hikmat misalnya apa? Sekarang dengan merebaknya virus corona. Salaman gak harus jabat tangan. Ada amin saudara. Gak usah dinyinyirin ya. Kalau kamu mau jabat tangan ya silakanlah gitu. Cuman saudara harus tahu ya kan. Di South Korea, Korea Selatan itu tiba-tiba jumlahnya banyak gitu kan. Karena ada satu orang yang kena. Terus dia gak tahu kalau dirinya kena, dia pergi ke gereja, dia ikut 4 kebaktian, dia salaman dengan ribuan orang. Guess what? Gereja itu kena saudara, ribuan orang. Sampai pemerintah South Korea harus melarang mereka untuk beribadah sementara waktu. Ya, seperti itu saudara, kita harus punya hikmat. Kemarin berapa hari yang lalu juga ada berita sebuah gereja di Washington DC di Amerika ya. Pastornya tuh baru traveling pulang dari luar negeri gitu kan ya. Semangat dong hari Minggu ketemu dengan jemaatnya, wah salaman dengan banyak orang gitu saudara. Meremehkan apa yang sudah diberitahukan oleh UNICEF ya kan saudara ya. Jadi akhirnya apa yang terjadi saudara? Akhirnya dia tanpa sadar menularkan kepada jemaat-jemaatnya. Sampai pemerintah Amerika harus memberikan larangan sementara waktu tidak boleh beribadah. Ya harus dikarantina dulu masing-masing. Nah jadi mengingat hal itu alangkah baiknya kalau kita mengikuti aja lah. Sudah Pak Jokowi bilang, sudah Menteri Kesehatan bilang. Kamu percaya enggak bahwa pemimpin negara itu ditaruh berdasarkan kedaulatannya Tuhan. Amin. Dan kita sebagai anak-anaknya diminta untuk mentaati patuh kepada pemimpin negara kita. Amin saudara. Jadi ya taati aja apa yang sudah dianjurkan oleh mereka. Ya, jangan dibilang kok kita nggak seperti Tuhan Yesus ya, kok nggak mau salaman sama orang. Apalah artinya sebuah jabat tangan kalau hatimu dongkol? Bentuk salam itu bukan hanya dengan berjabat tangan. Ada amin saudara. Kalau kau jabat tangan tapi hatimu dongkol ya percuma saja, shalommu nggak nyampe ke hati orang itu. Ya kan? Tapi kalau kau bilang shalom begini, orang Yahudi shalom begini saudara, ya kan? Nyampe lah ke dalam hati orang itu kalau kau ucapkan dengan tulus hati. Ada amin saudara. Ya, jadi punyailah hikmat, sering-sering cuci tangan, jangan sentuh wajah dengan tangan yang kotor, berjemur di bawah sinar matahari ya, sering cuci baju dan handuk saudara ya, semua yang disebutkan itu. Yang sudah saudara baca di WhatsApp grup saudara ya. Makan buah dan sayur. Kalau yang percaya vitamin silakan minum vitamin. Yang percaya jamu silakan minum jamu. Nggak usah berantem ya kan saudara. Kita punya kepercayaan kita masing-masing loh gitu loh saudara ya. Nah jadi lakukan saja dalam nama Yesus. Percaya bahwa itu akan menaikkan ketahanan tubuhmu. Amin saudara. Nah nomor 4 dan nomor yang terakhir. Kita akan menerima tubuh kemuliaan.
Amin saudara, ya. 1 Korintus 15 ayat 40. Cepat-cepat saudara ya. Baca bersama-sama 2, 3. Ada tubuh sorgawi dan ada tubuh duniawi. Tetapi kemuliaan tubuh sorgawi lain daripada kemuliaan tubuh duniawi. Ya, berikutnya. 1 Korintus 15 tunggu. 2 sampai 44. 42 dulu. Demikianlah pula halnya dengan kebangkitan orang mati. Ditaburkan dalam kebinasaan. Dibangkitkan dalam ketidakbinasaan. Watch this. Kalaupun anak Tuhan meninggal. Dia ditaburkan, dikuburkan ke dalam tanah dalam kebinasaan. Tapi suatu hari dia akan dibangkitkan dalam ketidakbinasaan. Ada amin saudara. Seperti Tuhan Yesus masuk ke kubur, dibangkitkan kembali. Kuasa kebangkitan yang sama. Suatu hari kelak akan membangkitkan kita. Dan kita diberikan tubuh kemuliaan. Amin saudara. Ayat berikutnya. Ditaburkan dalam kehinaan. Dibangkitkan dalam kemuliaan. Ditaburkan dalam kelemahan. Dibangkitkan dalam kekuatan. Yang percaya katakan amin. Ayat berikutnya 44. Yang ditaburkan adalah tubuh alamiah. Yang dikubur ketika anak Tuhan meninggal dunia adalah tubuh fisik yang alami. Tetapi yang dibangkitkan adalah tubuh rohania. Jika ada tubuh alamiah, maka ada pula tubuh rohania. Belajar sesuatu malam hari ini saudara? Amin. Berikutnya. 1 Korintus 15 ayat 47. Masih di pasal yang sama. Kita baca bersama-sama. 2, 3. Manusia pertama berasal dari debu tanah dan bersifat jasmani. Manusia kedua berasal dari sorga. Manusia pertama ini bicara tentang Adam. Dia berasal dari debu dan tanah. Ketika Tuhan ciptakan dia, materialnya itu debu dan tanah saudara. Sebenarnya benda mati tapi dihembuskan nafas oleh Tuhan. Dihembuskan nafasnya menjadi hidup. Dihembuskan rohnya yang hidup. Nah kalau manusia yang kedua ini berbicara tentang Tuhan Yesus. Dia berasal dari sorga. Ada amin saudara. Sudah hampir selesai. Berikutnya. 1 Korintus 15 ayat 49. 2, 3. Sama seperti kita telah memakai rupa dari yang alamiah, demikian pula kita akan memakai rupa dari yang sorgawi. Amin saudara. Ya. Berikutnya. 1 Korintus 15, 51 sampai 58. Sesungguhnya aku menyatakan kepadamu suatu rahasia. Kita tidak akan mati semuanya. Tetapi kita semuanya akan diubah. Yang percaya katakan amin. Dalam sekejap mata. Pada waktu bunyi nafiri yang terakhir. Sebab nafiri akan berbunyi. Dan orang-orang mati akan dibangkitkan. Dalam keadaan yang tidak dapat binasa. Yang percaya katakan amin. Berikutnya. Dan kita semua akan diubah. Karena yang dapat binasa ini, tubuh yang fana ini dapat binasa, harus mengenakan yang tidak dapat binasa. Ini tubuh kemuliaan saudara. Yang dapat mati ini harus mengenakan yang tidak dapat mati. Ada amin saudara. Berikutnya, dan sesudah yang dapat binasa ini mengenakan yang tidak dapat binasa, dan yang dapat mati ini mengenakan yang tidak dapat mati, maka genaplah firman Tuhan yang tertulis. Maut telah ditelan dalam kemenangan. Hai maut, di manakah kemenanganmu? Hai maut, di manakah sengatmu? Sengat maut ialah dosa dan kuasa dosa ialah hukum Taurat. Tetapi syukur kepada Allah yang telah memberikan kepada kita kemenangan oleh Yesus Kristus Tuhan kita. Karena itu saudara-saudaraku yang kekasih, berdirilah teguh, jangan goyah dan giatlah selalu dalam pekerjaan Tuhan. Sebab kamu tahu bahwa dalam persekutuan dengan Tuhan, jerih payahmu tidak sia-sia. Yang percaya katakan amin. Sorak-sorai buat Tuhan Yesus saudara. Mari saudara, saya undang saudara bangkit berdiri. Saudara, saya sungguh berharap malam hari ini tidak ada lagi di antara kita yang hidup dalam ketakutan. Biarlah malam hari ini
kita semua belajar bahwa kalaupun diizinkan oleh Tuhan untuk mati, mati dalam Tuhan itu indah. Dan ada janji bahwa kita akan dibangkitkan dan diberikan tubuh kemuliaan yang tidak bisa binasa, yang tidak bisa mati. Amin saudara. Ya, jadi saudara, janji-janji Tuhan luar biasa. Between already and not yet, do your best, give your best. Make sure every day count. Pastikan setiap hari itu berharga. Amin saudara. Kita bangkit berdiri, kita berdoa bersama-sama.